Salam saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, karena yang memelihara kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema sikap gereja dalam menghadapi situasi sulit. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah firman yang hidup, saat ini kami buka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, dan firman-Mu akan meneguhkan hidup kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya urapan-Mu dan hikmat-Mu bagi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan hamba sampaikan sungguh-sungguh terjadi atas kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan di rumah yang mendengarkan melalui video singkat, juga Tuhan urapi, biar firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hingga saat ini dunia masih tengah dikuasai oleh rasa ketakutan sebagai akibat karena goncangan COVID-19 yang belum juga berakhir. Pemerintah sudah berupaya untuk sesegera mungkin menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini hasilnya belum maksimal. Minimal ada penurunan dari grafik penularan hari ini, tapi itu pun belum bisa dicapai. Malah cenderung ada kenaikan jika dilihat dari data-data pasien positif yang terjadi setiap hari. Nah, situasi ini telah menimbulkan rasa takut bagi hampir seluruh orang di muka bumi ini. Rasa takut ini karena situasi ini mempengaruhi akan situasi kehidupan manusia, terutama kehidupan ekonomi. Nah, di mana-mana kita sudah mulai mendengar orang berteriak karena kesulitan ekonomi. Di mana-mana orang mulai berteriak karena susah cari uang, cari pekerjaan. Di mana-mana orang sudah mulai mengeluh tidak ada makanan, ya. Dan akhirnya di mana-mana juga kita lihat bahwa orang mulai menyalahkan pemerintah. Nah, gereja Tuhan juga ikut mengalami dampak dari situasi saat ini. Pertanyaannya, apakah gereja Tuhan juga harus rasa takut? Apakah gereja Tuhan juga harus mengeluh, bersungut, kecewa, dan bahkan ikut menyalahkan pemerintah? Tidak saudara. Dalam situasi seperti ini, gereja Tuhan harus menampilkan sikap yang berbeda. Bagaimana sikap gereja dalam menghadapi situasi ini? Kita akan lihat dalam 3 sikap. Yang pertama, mari kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13. Saya baca dan saudara perhatikan. Ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percakapan ini terjadi ketika Elia menjumpai seorang janda di Sarfat dalam situasi di mana bangsa Israel mengalami goncangan kekeringan yang mengakibatkan terjadinya kelaparan besar-besaran di Israel. Dan situasi ini juga berdampak pada kehidupan seorang janda dan anaknya di Sarfat. Nah, ketika Elia berjumpa karena atas perintah dari Tuhan, Elia harus berjumpa dengan janda di Sarfat ini, dan dia berkata, kalau saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya dari ayat 10, 11, di sana saudara temukan bahwa ketika Elia berhadapan dengan ibu janda ini, lalu Elia berkata, berikanlah kepadaku air. Saudara, dalam situasi sulit, kekeringan yang begitu luar biasa,
Tapi Elia bisa minta air. Ini sesuatu yang di luar logika. Ya. Bagaimana mungkin Elia minta air sedangkan kekeringan melanda di sana, tidak ada air. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, ini Alkitab berkata dia minta air. Ya, sesudah itu Elia juga minta makanan. Ya, saudara, ini lebih aneh lagi karena harus minta makanan. Nah, saudara, ketika Elia meminta air dan makanan kepada ibu janda itu, ibu janda mengatakan bahwa pada ayat 12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, kami akan mati. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika janda ini mendengarkan permintaan dari Elia, ada ketakutan, rasa takut, karena tidak ada persediaan makanan lagi bagi mereka. Alkitab mencatat hanya ada sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak. Dan janda ini mengatakan dia sedang mengumpulkan kayu untuk dan kemudian membuat roti bagi dia dan anaknya. Setelah mereka makan nanti mereka akan mati. Jadi ini jawaban ini menunjukkan bahwa betul-betul di ibu janda ini berada dalam satu suasana kekecewaan yang luar biasa, dalam satu suasana putus asa yang sungguh luar biasa. Ya, karena setelah mereka makan itu mereka akan mati. Tapi Alkitab dalam pasal 13 ayat 13 mengatakan, Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Elia memberikan kekuatan kepada ibu janda. Elia memberikan pengharapan, jangan takut. Lakukan apa yang engkau perbuat, tapi buatlah lebih dahulu bagiku. Nah saudara, ketika ibu janda ini melakukan itu, maka apa yang terjadi? Ya. Kalau saudara baca pada ayat-ayat seterusnya, pada ayat yang ke-15, 16 di sana, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Nah ini jaminan saudara. Jadi ketika hari ini gereja Tuhan, saudara dengan saya menghadapi situasi ini, firman Tuhan bilang jangan takut. Mungkin secara manusia kita juga bisa merasa takut. Karena rasa takut juga itu ada dalam perasaan manusia. Tapi sebagai gereja Tuhan, kita jangan sampai dikuasai oleh roh ketakutan. Jangan sampai ada roh ketakutan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian B di sana dikatakan bahwa sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu berarti sekali lagi, dalam menghadapi situasi seperti ini, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah gereja Tuhan yang tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Kemudian, saudara dikasih oleh Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah saudara, dalam situasi begini kita jangan takut, karena Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Dia yang menjanjikan bagi kita, Dia yang menjamin bagi kita. Bahkan seterusnya dikatakan jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jangan kecewa situasi sulit begini. Mungkin biasanya kita menerima banyak dalam situasi normal kita memiliki banyak pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Tapi hari ini ketika situasi begini kita memiliki pekerjaan yang sudah sangat sulit, dan akhirnya kita juga mendapatkan pendapatan uang yang sudah mulai sangat berkurang. Tapi dia bilang jangan bimbang, artinya jangan khawatir. Aku akan meneguhkan engkau, akan memberikan kekuatan. Allah akan memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan seterusnya dia bilang dia memegang kita dengan tangan kanannya. Ya. Bahkan seterusnya dia bilang
yang membawa kepada kemenangan. Ini artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, gereja Tuhan, saudara dengan saya, tidak perlu takut, bahkan sampai roh ketakutan untuk menguasai kita, karena pada akhirnya nanti kita dibawa oleh Allah sampai melewati situasi sulit ini, dan kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan hari ini bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk bisa takut, bisa kecewa, bisa bimbang dalam menghadapi situasi ini. Karena yang berjanji ada Allah sendiri. Yang menjamin kehidupan kita hari ini adalah Tuhan kita sendiri. Bukan pemerintah di dunia, bukan manusia yang berjanji, tapi Allah sendiri yang berjanji. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Bahkan dia akan membawa kita untuk melewati situasi sulit ini sampai kita memperoleh kemenangan yang besar. Ini janji Tuhan, ini jaminan bagi kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa sebagai gereja Tuhan. Ya, kecuali kalau saudara dengan saya tidak percaya Tuhan. Kecuali kalau saudara dengan saya sebagai gereja Tuhan tidak betul-betul berharap kepada Tuhan. Maka pasti kita akan kecewa. Kita akan seperti dunia ini. Kita akan memiliki sikap seperti orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, janji ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yaitu kepada gereja Tuhan, kepada saya dan saudara. Yang kedua, saudara, sikap gereja Tuhan yang kedua dalam menghadapi situasi sulit seperti ini, taat terhadap perintah Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 tadi, ayat yang ke-5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini adalah perintah Tuhan kepada Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Saudara, ketika terjadi kekeringan di Israel 3,5 tahun dan menimbulkan kelaparan yang luar biasa, Elia juga merasakan dampak dari kekeringan ini, sehingga dia pun tidak ada persediaan makanan. Bahkan lebih dari itu, selain tidak ada persediaan makanan, tapi dia juga ditekan oleh Raja Ahab pada waktu itu agar supaya dia taat untuk menyembah Baal yang diperintahkan oleh Raja Ahab. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Elia tidak taat terhadap perintah Raja Ahab itu. Dia tetap menyembah kepada Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Karena itu, selain dia mengalami kekeringan kelaparan, dia juga diincar oleh istri dari Raja Ahab yang namanya Isabel. Isabel ini mengincar dia, mengejar dia untuk membunuh, karena Isabel ini sudah banyak membunuh nabi-nabi Tuhan yang tidak taat terhadap perintah Raja Ahab, termasuk ini. Karena itu Allah menyertai Elia dan dia perintahkan supaya segera ke tepi sungai Kerit di sana. Nah, saudara, selama Elia di sana apa yang dilakukan? Bukan di sana Elia diam-diam makan, tidur dan sebagainya, karena Allah berkata di sana dia akan minum dari sungai Kerit dan dia akan makan roti yang dikirim melalui burung gagak oleh Allah. Jadi di sana Elia bukan sekedar makan tidur dan seterusnya, tidak. Tapi di sana Elia justru lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, duduk lebih banyak mendengarkan suara Tuhan. Nah, hari ini saudara, ketika kita diizinkan oleh Tuhan melalui himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah, kecuali kalau ada kepentingan kita harus keluar rumah, ya tidak apa-apa. Hari ini kita harus taat. Dalam situasi begini kita harus memiliki ketaatan terhadap perintah Tuhan melalui pemerintah. Kita tinggal di rumah. Untuk apa tinggal di rumah, saudara? Bukan sekedar kita bercengkrama dengan keluarga, bukan sekedar kita makan minum, anak istri, ya, anak dan cucu, tidak. Tapi
selebih dari itu ada maksud Tuhan kita tinggal di rumah agar kita memiliki banyak waktu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, lebih banyak waktu untuk baca Alkitab, lebih banyak waktu untuk kita berdoa, lebih banyak waktu untuk kita menyembah Tuhan. Dan saya bersyukur sejak tinggal di rumah, diimbau tinggal di rumah, saya terus membangun hubungan dengan Tuhan, banyak baca Alkitab sehingga saya banyak tahu tentang rahasia-rahasia firman Tuhan yang saya baca. Kemudian saya banyak membangun penyembahan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi puji Tuhan, dalam situasi begini Allah izinkan kita tinggal di rumah, ada maksudnya. Mungkin yang lalu terlalu banyak waktu yang Tuhan kasih bagi kita gunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan duniawi. Dan karena itu hari ini ketika Allah mengizinkan kita tinggal di rumah, manfaatkan situasi ini. Nah, hari ini saudara yang kasih, saya mau katakan bahwa waktu ini adalah waktu yang sudah sangat singkat menjelang kedatangan Tuhan. Karena itu jangan lagi buang waktu. Dan saya percaya juga setelah selesai masa sulit hari ini, masa COVID-19 hari ini selesai, saya percaya akan terjadi satu kegerakan besar dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ya, ada penuaian besar akan terjadi. Karena itu mari kita persiapkan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan untuk siap menghadapi, siap menantikan kegerakan Tuhan yang lebih besar ke depan. Ini yang penting bagi kita. Jadi dalam situasi apapun juga, ketaatan kita kepada perintah Tuhan harus tetap ada. Harus tetap ada. Kalau sebab dengan ketaatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan cara Tuhan sendiri. Saudara bayangkan, dalam situasi sulit di Israel tidak ada makanan dan minuman karena tidak turun hujan 3,5 tahun. Tapi Elia dipelihara, minum di tepi air sungai Kerit, makan ya, dibawa roti oleh burung gagak. Cara Tuhan sendiri memberkati Elia. Dan saya percaya hari ini ketika kita taat terhadap suara Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan, maka saya percaya kita pun juga akan diberkati dengan cara Tuhan sendiri. Orang lain boleh berteriak lapar, orang lain boleh berteriak susah, tapi kehidupan orang percaya, saudara dengan saya sebagai gereja Tuhan, akan diberkati dengan cara Allah sendiri. Yang ketiga, sikap yang ketiga dalam situasi seperti ini, mari kita tetap mendahulukan Tuhan daripada mendahulukan hal-hal yang lain. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, bagian C dikatakan begini, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Dalam situasi begini, Alkitab datang kepada kita hari ini supaya kita tetap mengutamakan yang namanya kepentingan Tuhan. Dan karena situasi sulit, lalu ya seolah-olah semua kehidupan kita sulit, lalu waktu kita fokuskan, waktu kita curahkan semua untuk bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan, saya mengatasi kesulitan hidup ini. Dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Saudara, mari di tengah-tengah situasi sulit begini, ketika janda ini dalam situasi takut, tapi Elia bilang jangan takut dan lakukanlah apa yang kau perbuat, tapi perbuatlah lebih dahulu kepadaku. Elia adalah hamba Tuhan, Elia adalah nabi Tuhan. Karena itu hari ini ketika kita diperintahkan untuk melakukan yang utama buat Tuhan, lakukanlah. Karena Tuhan akan terus menjamin kehidupan kita. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-15 dan 16 sana dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan dan dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Puji Tuhan saudara. Jadi sikap ketiga kita hari ini ketika dalam situasi begini, sekali lagi utamakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 sana jelas dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dahulukan Tuhan. Dahulukan bersekutu dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan.
yang tambahan itu pasti Tuhan berikan. Apalagi cuma soal makan dan minum. Artinya kita tidak usah khawatir, tidak perlu kecewa dan bimbang. Dahulukan Tuhan dulu, maka semuanya akan diberikan. Karena untuk makan minum semua orang boleh dapat. Orang yang tidak percaya juga didapat. Tapi yang paling istimewa bagi kita, selain kita dapat makan dan minum, tapi Tuhan juga menjamin kehidupan kita apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Kalau 3 sikap ini kita lakukan, maka saya percaya, sekali lagi, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan ini. Apa yang ada pada saudara ini tidak akan pernah habis. Persediaan makanan mungkin saudara berkata sudah sangat kurang, tapi saya percaya itu tidak akan pernah habis kalau saudara mendahulukan Tuhan. Lalu 3 sikap ini ada pada diri kita. Pertama, jangan takut. Kedua, taat melakukan perintah Tuhan. Dan ketiga, mendahulukan kepentingan Tuhan. Maka saya percaya Allah akan memberkati kita semua. Ingat, dalam situasi apapun juga hari ini, sekali lagi, percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, dan Dia akan terus menjamin kehidupan kita, sehingga kita akan keluar sebagai orang yang menang. Bahkan Roma pasal 8 ayat yang ke 37 di sana dikatakan bahwa, mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini jaminan kita. Jadi sekalipun situasi sulit seperti hari ini, kita tidak perlu takut, tetap taat pada perintah Tuhan, dan terus dahulukan apa yang menjadi kepentingan Tuhan, karena Dia yang mengasihi kita akan memberi berkat bagi kita, memelihara kita, bahkan memberi kemenangan bagi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kekal, kami sudah selesai dengar firman Tuhan. Hamba menyadari bahwa firman Tuhan yang hamba sampaikan sangatlah jauh dari kesempurnaan, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menyempurnakan semuanya, dan hamba percaya kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dalam situasi seperti ini Tuhan, hanya Tuhanlah sandaran kami. Pulihkan bangsa kami dari penyebaran COVID-19. Pemerintahan kami dari pusat sampai daerah-daerah terpencil, Tuhan tolong sehingga mereka dapat bekerja terus mengikuti kekuatan dari Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan mereka. Para medis yang bekerja siang malam untuk menolong pasien-pasien positif, Tuhan tolong mereka, jaga mereka, biar mereka tidak mengalami penyakit akibat COVID-19. Keluarga mereka di rumah, istri, suami, anak, cucu, semua Tuhan berkati, biar mereka semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Gereja Tuhan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika Tuhan pulihkan, gereja Tuhan akan, tempat-tempat ibadah akan dibuka untuk kami sama-sama memuji Tuhan. Untuk GKPMI, pusat, daerah, wilayah, dan jemaat lokal, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada banyak program, ada banyak agenda, terutama agenda Munas 2021. Kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong sehingga semua akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. GKPMI Jemaat Betania, kami terus serahkan dalam tangan Tuhan untuk proses pembangunan. Tahap pertama sudah selesai, dan kami percaya Tuhan akan terus meneruskan. Tuhan juga akan menyelesaikan dengan memberkati setiap dana, anggaran, material yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Betania seluruhnya, bahkan Gembala Sidang sekeluarga, kami serahkan dalam tangan Tuhan, memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.